podcast show. Nah ngaruh ya, ini mau kuturunin apa yang kuturunin? Nah, kan dia habis sendiri. Betul. Dan kali ini ya di podcast kali ini Ya. sebelumnya ada dua bidadari yang cantik. Asik siapa? Oh si Cece. Ceril. Terus ada Nei. Ada Neira. Dan kali ini kita kedatangan bidadara ya. Genzi juga nih Genzi. Kita sambut ini dia Kevin. Oh, salah. Yang mana sih? Salah musik kan? Aduh. Yang ini loh. Nah, itu. Gimana nih kalau di kaca gitu di kamera? Asik. Oh. Oh, itu ini konten kreator dia boy. Ah seriusan Min? Konten iya, kreator. betul. Kamu Dia konten kreator? Konten kreator. dia banyak jadi BA. Brand ambassador. Iya, Kalau- BA bahasa BA. Inggrisnya Apa itu? Ya. Iya kan betul kan ya, Betul, Bin? betul, betul. Tapi nomor berapa Bin? Dua-dua. 22 tahun. 22 tahun. 22 tahun. Kalau di Balikpapan BE apa aja? Ini yang pernah kerja atau yang lagi kerja? Wih, yang lagi kerja aja Yang dulu lagi ya. Yang kerja. kerja itu pastinya Lexa. Lexa Coffee. Coffee. Lexa Coffee. Terus ada iSoap. Mm-mm. Elektronik gitu dia. Aisop Iya. tuh jual soto gitu. Sop. Nggak. dong. Sop-sopan. iPhone. Terus Kok ada soto? ini tempat HP tuh. Iya, Bikin HP. Pak. Terus ada CNC Fitness. Sama ini satunya harus ditit gitu. Tempat hiburan. Oh, Tempat hiburan. BA juga. Tit enggak. Oh. Lebih ke face aja sih. Oh. Jadi ada dua kan. B itu ada dua yang kita tuh Deketin, benar deketin. eksklusif gitu kan. Terus ada yang nggak eksklusif tapi ya kita face-nya gitu. Nah Oh. ini menarik nih. Jadi kalau eksklusif itu kayak mana? Kalau face itu kayak mana? Jadi kalau face of brand tuh ya orang tahu misalnya gini nih. Ini brand. Oh, udah tahu nih siapa yang biasanya tampil di, maksudnya wajah dari brand itu apa gitu. Misalnya nih Tracy Elviors gitu teman aku. Oke. Nah, itu tapi bukan berarti BA yang eksklusif di kontrak. Oh gitu. Gitu. Tapi tetap dibayar. Tetap dibayar. Betul. Oh, tapi nggak kontrak. Nggak kontrak. Bedanya itu aja. Bedanya itu aja. Ah, Nggak eksklusif oke. lah. Kalau eksklusif tuh kita bener-bener nggak boleh terima yang lain. Contoh nih, iSoap. Nggak boleh nih aku brand yang lain nih. Brand yang lain yang sejenis. sejenis. Karena kontrak Iya. ya. Karena kontrak. Misalnya kerjasama sama Samsung nih nggak boleh loh. Nggak boleh. Ke HP yang lain gitu. Iya. Oh. Xiaomi atau apa gitu. Dia- Kalau iSop nggak boleh juga. iShop, misalnya kita sama iShop nih. Berarti Terus? aku nggak boleh ke yang lainnya. Samsung nggak boleh. kompetitor. Bukan, Kompetitor nggak boleh. kompetitor. Kompetitor. Kan Kompetitor ini yang sejenis reparasi iShop. HP dia. Reparasi HP. Reparasi HP. iShop itu reparasi HP. Oh iya paham. Gitu. Oh, gitu. Berarti kalau ke ACS atau apa, nah nggak bisa itu. Nggak bisa. iColor nggak bisa tuh. Nggak bisa. Nah nggak terus bisa. kalau misalnya kayak Samsung tuh nggak boleh ke Telkomsel. Nokia. Nggak nyambung ya kalau itu. Kayak itu nggak nyambung. Iya. Oke. Aduh, Kevin Jadi- umur 22 tahun. 22 tahun. Udah jadi influencer, Betul. brand ambassador. Brand ambassador. Apalagi kerjaan Pin? Yang sekarang ya. Heeh. Sekarang lagi fokus bangun bisnis sih Kak. Apa bisnis apa ini? Aku ada 2 PT kebetulan. Dua PT. Betul. Yang satu di bidang manajemen agensi gitu, pegang brand. Buat apa ya, iklan-iklannya, promosi konten, menyalurkan sama influencer dan sebagainya. Oh, Jadi gitu. kalau dulu aku biasa dipanggil jadi influencernya, nih sekarang aku yang manggil nih. Gitu. Wih. Ya kan? keren. Nah kalau yang satunya itu lebih ke kayak learning. Jadi satu PT-nya ini ada 2. Dia Global Academy sama Learning Center. Nah kalau Global Academy-nya ini mirip, boleh nyebut brand gak? Boleh. Boleh, Oh, boleh, ya. boleh. Mirip English First nih. Oh. English First. Jadi dia itu tempat belajar bahasa asing. Nah, Oh, kalau punya aku oke, tuh oke, oke. Bilingo Global Academy. Jadi fokusnya itu belajar bahasa Inggris aja di Global Academy-nya. Nah, turun ke bawah itu ada Learning Center. Kita ajarin tuh training semuanya. Mulai dari bahasa Mandarin, bahasa Korea, Oh gitu. Learning Center untuk perhotelan, terus untuk kerja di lokasi gitu. Kalau kamu yang mana tadi? Apanya yang mana? Punyamu? Dua-duanya. Semuanya. Dua-duanya. Betul. Untuk Cuman ada- kalau yang Bilingo Global Academy ini kan PT besar nih. Aku joinan sama kakak aku. Berdua gitu ngurusnya. Jadi, Kategorinya untuk anak-anak atau nah bedanya kalau yang lain ini kan fokusnya anak sekolah nih. Iya. Kalau aku fokusnya untuk ke corporate sama yang orang dewasa. Oke. Oh. MC berarti- gitu misalnya kan. Berarti dia mainnya itu di luar kebiasaan. Betul. Jadi bener dong, maksudnya di luar kebiasaan gini. Kebiasaan kan anak-anak sekolah. Betul. Dia mainnya di luar yang nggak pernah disentuh. Contohnya tadi yang kerja di lokasi, Betul. kayak gitu, MC. gitu. Karena kan itu butuh ibaratnya skill tambahan, Cok. Iya. Bahasa Inggris kan juga pasti bukan bahasa Butuh. Inggris aja sih, tapi macam-macam ya. Macam-macam learning center. Mandarin, Terus ada juga Korea sih Tuh. yang mau. Kamu Korea. dia di IS dulu kursus IS. Apa itu?
English second. Itu temennya IF kayaknya. Betul. Cabang mana? Betul. Kalau di sana itu kita belajar di English Second itu bahasa kalbu ya. Bahasa kalbu. Aduh. Gimana awal bisa jadi influencer awalnya gimana, Bin? Awalnya itu ini awal banget ya. Iya awal banget lah. Jadi mundur ke pas masih oe-oe nih ya. Oh ini woy. Oh Iya, betul juga sih. Maksudnya masih Pas masih- bayi ya. Jadi mama ini orangnya apa ya? Pengen anaknya tampil lah bahasanya. Oh. Jadi anak-anaknya itu empat-empatnya disuruh tampil lah. Oh seriusan? Jadi Satu ada anak basket, satu apa namanya teater, satunya lagi organisasi gitu-gitu. Nah kalau kamu kebetulan yang di apa? Nah kebetulan Teater? aku ambil semuanya waktu itu. Aku Semua. bungsu, aku ambil semuanya. Nah cuman pas kecil mama itu castingin aku buat jadi iklannya Mami Poko. Oh sempet kan Sempet casting di Jakarta. Bayangin boy masih bocil. Masih bocil itu di Si bocil. Iya. Umur ikutkan casting Mami Poko. Tak mam. Ya, tapi nggak lolos. Oh nggak lolos. Nggak lolos. Akhirnya di Ultrafit. Lain Atau dong. Ultrafit. Enggak, cuman mau ngasih tau aja Tadi sih aku- perjalanannya. Oh iya Perjalanannya. benar. Oh parah anak gini ya. Enggak, Ultrafit apa ya emang? Emang gini efek ngobat ya? Aduh, hai. Iya benar. Terus abis itu? Nggak lolos lah intinya. Lolosnya itu waktu itu di apa? Hilo. Hilo sama yang merah itu apa sih Zia? Zi. Iya, iya. Tapi Oh bukan jadi tapi ikut bukan casting banyak nih. itu tuh kelas berapa ya? Kelas 5 SD kalau nggak 5 salah. SD. Kalau yang mami yang itu kan kecil yang itu nggak lolos. Popok ya. nggak lolos. Popok nggak lolos. Mm. Kalau yang 5 SD lolos. Oh oke. Nah, tapi bukan yang buat main yang gitu-gitu enggak ya. Cuman buat ininya aja, cuman buat castingnya aja. Pengalaman Cuman lah buat, ya. nah, akhirnya sudah lah ya selesai ya pengalaman dari situ. Nah, dari situ tuh mamah tahu kalau aku ini orangnya apa ya bahasanya ini? Apa itu? Tampil lah ya. Ya orangnya percaya diri lah. Percaya diri. Percaya diri depan Oke. kamera gitu. Nggak perlu disuruh lah. Ah. Nggak perlu disuruh tampil. Jadi dari situ kalau misalnya ada lomba-lomba apapun diikutin 17 Berani ya Agustus, maksudnya. apa, ya, kayak gitu Ah. berani. Lomba apapun itu sih, komat, azan gitu-gitu sih. Oh kamu hajar semua itu? Betul. Wah gokil memang. Tapi Gokil. memang Kevin ini memang anaknya kalau kita lihat secara looks memang komat banget sih memang. Oh iya, alhamdulillah. Apa itu komat banget? Maksudnya Islami banget. Oh iya iya. iya. Jangan salah, mualaf loh. Ah seriusan? Oh Vin? iya, kan namanya Kevin Lau. Oh iya. SD baru masuk Islam. Semuanya. Keluarga semuanya. Tapi kakak ketiga ini. Oh oke oke. Jadi kalau Oh, di itu keluarga kamu tuh Bhinneka mualaf Tunggal ya? Ika. Iya. Oh kak. Dari namanya udah Kevin. Kevin Lau. Tapi ada nama Islam nih yang jarang didengar nih. Lo ketahui ya? Heeh. Rahmat Hidayat. Jauh banget. Jauh Bin. banget ya. Jauh banget. Kevin Lau jadi ke Rahmat Rahmat Hidayat. Hidayat. Iya, tapi Iya. apapun itu pasti namanya sama-sama membawa berkah. Betul. Jadi Karena waktu itu bisa sama- membawa Kevin sampai Bener. di titik ini, Cok. Iya. Tapi tetap pakai nama Kevin kan? Nama panggung Kevin Lau. Ah. Tapi waktu itu ustazah itu suruh satu keluarga ada nama Islamnya lah. Ada nama Jadi Islamnya. kan nama keluargaku tuh saudara-saudaraku Monica, Brian, Gary, itu kan nama Kristen semua ya. Iya, iya. Nah, dikasih nama Islam lah masing-masing. Hmm. Jadi ada yang namanya Rahmatullah, ada yang namanya Rahmat Hidayat gitu-gitu. Bisa nggak kamu ajak ini? Oh my god, oh my shit gitu. Rahmat Rahmat Oe. Atau Hidayat aja deh. Hidayat kan. Oe Hidayat. Oh ya Hidayat. Nah. Oe Hidayat. Bisa. Bisa ya. Ah. SMA dulu di mana, Pin? SMA aku di SMK 3. Bukan SMA aku, SMK Oh, 3. SMK 3. Ring Road. Ring Road. Ring Jurusan Road. bisnis. Hmm. Oh, kamu memang berarti udah kenapa kamu ambil jurusan bisnis? Memang maumu atau orang tua waktu Nah, itu? Dari kecil selain suka tampil orangnya suka dagang. Oh, seriusan? Iya betul. Dagang apa emang Dari kecil itu tahu nggak sih yang apa sih namanya itu ya? Aduh, makanan apa itu namanya? Narkoba. Kain makanan Yang ada bentuk kalajengking. Oh iya iya tahu. Brem. Nah, Ah. aku jual cabutan pernah. Pas Serius masih yang kamu kecil. jual cabutan? Jual cabutan. Terus aku pernah bungkus. Jadi aku beli di toko Cina. Iya nggak Iya apa-apa. memang nggak benar apa-apa. kan? Memang Nah, benar. aku masukin mainnya Ultraman gitu-gitu kan dalam plastik gitu-gitu. Terus ku jepitin ke apa sih namanya tuh yang kertas besar itu namanya? Iya, Ya kan? benar. Terus ada nomor-nomornya nih. Hmm. Kamu Nah, nanti- terinspirasi dari Pale-pale. pale yang dijualan di depan sekolahmu. Iya. Nah, aku jualin di dalam kelas. Oh, dalam kelas. Dalam kelas. Nah, orang-orang belilah di situ. Karena kelebihan jualannya Kevin, nah itu berarti memang bagus Kevin ini. Dia Iya, tuh iya. amati tiru modifikasi. Betul. Jadi di depan dia pale-pale jual gitu, Kevin dijual di Jual dalam sendiri. jual sendiri Tapi bukan brem. Iya, Ya kan? adanya Yang lain lebih gitu. premium. Betul. Iya, iya. Ultraman Itu segala ada macam. yang nggak beruntung berarti kan? Ada yang nggak beruntung. Wah, judi Kan nggak nih. semua beruntung. Dan ada.
Tapi 4 bersaudara nih aku ya begitu semua di sekolah. Kalau kakakku tuh jualan binder, casing HP. Oh gitu. berarti memang Kakaknya jiwa-jiwa entrepreneurnya itu memang dari dulu Dari ya. dulu. Kakaknya seumuran kita kayaknya, Bung. Jualan binder loh, Bung. Iya kalau jual binder sih ya Umurnya seumuran sih kita. sekarang 30 ya. Iya Seumuran lah ya. seumuran kita 37. Benar berarti kita lebih tua 7 tahun. 7 tahun ya, 7 tahun. Iya benar. Iya, benar-benar. Berarti Iya, gitu. tapi kalau dari mama sama papa juga sama. Papa dulu pengusaha juga. Mama dulu iya pengusaha juga sih. Mama dulu Mama juga pengusaha salon juga? mama. Oh, berarti Sama memang- jualan jamu. I- Jamu Keliling. tapi jadi karyawan Enggak, keliling. Kenapa keliling mamanya? Oh iya betul juga Tapi sih. mamaku sempat ikut keliling juga kan namanya Iya. punya dia juga. Penjual Jadi jamu tuh biasa keliling. Jadi Nggak mungkin tahu nggak pakai sih? jare kan? Itu tuh karyawan. Karyawannya pakai Iya, jari. tapi mama nggak mungkin pakai jare kan? Mama biasa pakai motor yang di belakangnya. Oke. Jumping oke. nggak? Nggak dong. Enggak dong. Tapi kalau pesanan banyak, biasa kalau proyek itu kan banyak ya. Iya, iya, Baru iya. pakai dulu zamannya mobil Kijang yang gede itu kan, Mm-mm. belakang jamu Belakangnya semua tuh jamu isinya. semua. Iya, iya, Oh. iya. Ya gitu. Kalau papa dulu kayu. Jadi satu keluarga tuh memang suka dagang semua. Walaupun udah ada bisnis utamanya ini tetap dagang yang lain nih. Iya yang lain cari Eh, jati diri kan? Iya Betul, dong, betul, cari iya. jati diri. Sukanya apa? Akhirnya kamu bisa jadi konten kreator itu di titik. Nah, kalau Pas itu kapan itu? Covid. Oh. Itu sih. Oh dari Iya sih, COVID. Covid itu banyak influencer naik daun tuh kayaknya. Betul, betul. Iya. Jadi dulunya kan dagang tuh jualan nasi uduk, terus jualan macam-macam tuh ya. Nah, Terus. Covid kan tutup ya, nggak bisa Iya, dagang nggak bisa- lagi nggak gitu. bisa dagang. Nah, Heeh. sedangkan butuh duit nih buat ngedate, buat jalan-jalan gitu kan. Nggak ada nih duit pegangan nih gitu kan. Karena kan waktu itu SMA sudah nggak dikasih sangu tuh sama mama. Iya, iya, iya. Seriusan? Iya, udah nggak dikasih sama mama. Jadi Gokil ya. iya, jadi gimana ya? Aduh, gimana ya muter otak nih akhirnya. Ya itu tadi Judi, konten-konten. online. Enggak dong Coki, Nggak kamu. dong. Jadi Traffic human. Oh my god. Konten-konten di TikTok, di Instagram, tapi di Instagram sih lebih aktifnya itu konten-konten narsis sebenarnya. Apa konten narsis gimana? Jadi waktu itu viralnya itu kan konten-konten tentang POV cowok, POV cewek gitu-gitu. Iya, iya, iya. Nah, aku bikin konten lah POV cowok misalnya. POV ketika cewek lu follow gua misalnya kayak gitu. oke. POV ketika yang gitu-gitulah. Oke. Nah, ya ramenya dihujat sih sama teman-teman juga dihujat sih. Tapi kan karena kamu pede aja kan Iya, pede sebenarnya aja pede. sih, pede. Itu memang percaya dirimu tinggi banget ya memang ya. Iya. Tahu sih bakal dihujat tapi kayak ya udah pick me aja gitu, pick me boy. Kalau panggilannya temanku pick me boy gitu. Kalau katanya Tracy kan NPD, dia NPD, bilang. NPD gitu. Sebenarnya ya buat asik-asik aja Iya sih sih betul. sebenarnya. Kalau sekarang kontenmu lebih ke Konten sekarang lebih ke personal branding bisnisku sih. Jadi kayak kan orang tuh kenal aku tuh pribadi yang fun, terus kayak anak muda yang kayak selengen aja. Aku tuh lagi merubah niche-ku tuh dari itu ke bisnis anak Oke. muda Gen Z bisnis gitu. Ya rada sulit sih sebenarnya untuk merubah itu. Karena kan orang di mindsetnya sudah oh Kevin ini anaknya kayak Betul. gitu. Berarti isi kontenmu yang sekarang ini tuh lebih ke bisnis ya? Lebih ke bisnis. Jadi kayak tips-tips terus juga kayak fun-fun, Iya, pencapaian gitu-gitu lah. Tapi bagus loh itu jadi amal jariah loh Cok. Iya. Karena ketika nanti ada orang-orang yang tergerak ya begitu. Iya kan maksudnya mendatangkan banyak manfaat. Betul. Buat yang mengikuti, buat yang diikuti. Oh betul juga sih. Gitu. Iya. Tapi bagus sih Bin. Maksud aku jujurnya aku baru pertama kali ketemu kamu kan. Iya, iya. Dari waktu awal sih biasa-biasa aja. Tapi waktu aku begitu tahu ceritanya dia, tadi kan sempat ngomong sama Tracy juga dia sempat zaman-zamannya dia masih naik Supra katanya. Iya betul. Iya serius. Supra itu. Nah yang aku kaget itu yang waktu dia SMA. Kenapa? Kenapa tuh? Dia dikasih uang kan? Nggak Naik kasih Supra lagi. Seriusan? Iya. Itu masih Supra itu. Itu Sebenarnya ada kamu motor tuh betul-betul nggak dikasih uang saku? nggak dikasih uang saku. Sebenarnya ada motor bagus di rumah, cuman ya apa ya punya kakak semua lah. Nah itu motornya peninggalan mama ya udah itu yang aku pakai lah kemana-mana. Tapi beneran nggak dikasih uang saku? Beneran dikasih uang saku. Berarti memang betul-betul orang tuanya. SMP dikasih. Nah berarti memang orang tuanya itu mancing Cok. Iya. Mancing apa? Mancing jiwa-jiwa memang dididik seperti itu. Betul sih. Parentingnya untuk bisnisnya beda Betul, dia. parenting bisnisnya. Dan- Soalnya kalau di keluarga aku diludahin dulu waktu itu. Enggak itu bercanda. Itu aja. Enggak, tapi memang pada saat itu ya ekonomi memang lagi goyang sih. Karena kan sebelum Covid ya. Oh ya sebelum Covid itu memang lagi Oh goyang. kamu SMA Covid ya? Sebelum SMA udah SMA sih sebelum Covid. Oh gitu. Covid itu iya. pertengahan SMA lah.
Nah itu Berarti kamu lulusan Covid dong? lulusan Covid. Lulusan Covid Tapi ya. zamanku tuh udah bisa event, udah prom night gitu-gitu. Oh. Jadi kayak mungkin Covidnya udah mau selesai tuh, pas lulus ya. Orang zaman Covid konten pada naik ya kan. Konten pada naik memang. Karena Kita semua orang di rumah turun. aja. Kita turun. Jadi jujur aja. Oh, iya, Jadi kayak- sebelum Covid itu Naik aku tuh. jualan. Jualan. Nasi bakar segala macam dalam kotak. Hmm. Jadi orang mau berangkat kerja udah tinggal ngambil aja. Iya. Tuh, 15.000. Betul. Bisa jual 200 box dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Hmm. Covid. Covid langsung Cuma sebulan boom, tutup. aja. Ya, Hmm. boom. Padahal dari situ lumayan ya. Lumayan karena aku habis sama Cok itu habis resign dari radio waktu itu. Iya. Dia bisa Iya, kita resign, aku resign. jualan. Habis itu Kita ada Covid. konten juga kan sebenarnya kan. Ada. Kakakku dulu penyiar radio. Oh iya. Namanya Monica Lau. Tahu gak? Monica tahu deh kayaknya. Saya tahu deh, harusnya sih. Dulu Kakak, dia penyiar radio. sekarang kamu di mana? Sekarang buka ini perusahaan sendiri. Oh. Oh, kalau Coki mungkin tahu. Kalau aku ini nggak terkenal. Oh, ya. Nah, Dia kalau aku tahu, baru. tahu. Nah, Oh, kalau aku baru-baru. baru. Kalau aku baru-baru. baru. Kalau Coki ini memang udah lama melang. Apa yang akhirnya kan kamu Gen Z juga ini ya, Pin, Gen Z ya? betul. Yang akhirnya membuat kamu wah bisnis deh kayaknya gitu kan. Sekarang kan Gen Z kan kayak tadi kita sempat bukan tadi ya, kapan ya? Minggu lalu kita ngobrol sama. Iya, bilang aja tadi orang Baju bajunya masih sama sama. kok. Baju masih sama. Enggak, Oke, maksudnya kalau Gen Z itu kan ibaratnya mereka tuh pengen apa-apa mager. Mager. Simple ya? Simple, tapi dapat duit. Betul. Terus kalau sebisa mungkin autopilot. Nah itu aku banget, makanya aku bisnis. Oh, kenapa tuh? Kenapa Jadi tuh? Kenapa aku tuh 4 bersaudara ini cerita ya. Nah jadi kan papa itu ya turun lah ya. Nah tapi karena 4 anak ini sudah kebiasaan hidup enak, Oke. Jadinya privilege lah ya. nggak mau susah gitu. Aha. Nggak mau susah tapi nggak mau juga jadi karyawan. Betul. Nggak mau Nggak- kerja. Jadi mereka ini nggak mau susah tapi dalam the right way lah ibaratnya. Apa tuh? Ibaratnya jalan yang benar. Betul, Jalan iya. yang benar. Bahasa Jadi Arab lagi. nggak mau susah, nggak mau kerja sama orang, sempet tuh yang 2 jadi karyawan tapi ya Nggak cocok. sebulan aja keluar. Nggak cocok. Nggak cocok. Mm-mm. Karena ya ngerasa nggak mau di bawah tekanan lah. Misalnya biasa mungkin ya mereka mikirnya awalnya nyuruh nih, tiba-tiba disuruh-suruh nih. Disuruh-suruh. Wah, nggak enak nih itu mungkin ya. Betul. Tapi kamu pernah kerja? Jadi karyawan. Ah. Jadi aku rutenya baru merasakan jadi karyawan itu setelah aku jadi influencer malah. Oh. Jadi aku juga pernah kok melakukan hal bodoh yang namanya kehilangan uang banyak itu. Oh pernah. Iya, itu aku turunin gengsiku tuh. Jadi ada salah satu temanku influencer, ya udah kamu kerja aja di agensi juga, Tro agensi waktu itu. Ya kayak udah kamu udah usah nurutin gengsi bla bla bla. Ya udah aku kerja dengan gaji waktu itu 5 juta 6 jutaan. Gede lah itu. Menurut Untuk aku ukuran kecil. Balikpapan. Kalau menurut aku kan yang Betul. sudah merasakan yang lebih besar. Betul. Tapi benar, Cok. Karena sebenarnya kalau kita ngomongin aku paham maksudnya dia, paham. Dan itu sah-sah aja. Iya, betul, Karena kalau iya. di Balikpapan Terasa aku yang- sakitnya lah ya. Enggak, terasa sampai sekarang itu terasa. Iya. Kamu bilang 5 juta itu. Betul. Maaf loh ya, guys. Enggak apa-apa, Mas, enggak apa-apa. Enggak, maksudnya itu untuk ukuran UMK di Balikpapan aja Iya. itu kan udah besar Besar banget sih, kan? besar. Oh iya, lebih kalau dari nurutin harga lebih besar. dari Iya. lebih dari UMK loh dia. Iya betul betul. gajinya. Iya. 3,5. Tapi memang kecil. Tapi bangsat. di kantor itu gajiku termasuk kecil. Yang lain tuh ada yang 10 juta. Ada yang Gen Z semua itu. Iya. Perusahaan iya. Gen Z memang lah. Ada yang gaji segitu. Kamu mau resign kan? Ngomong juga depan kamera lo kerjanya. Ngomong depan kamera. Jadi talent, konten, Oh ini live. syuting. Nggak semua live, ada juga syutingnya, ada juga talent kontennya. Oh. talent konten tuh gimana dia? Yang kayak misalnya nih brand apa mau butuh konten short movie kayak gini, nanti kita jadi talentnya. Gitu. Gitu. Oke, terus tadi kan gaji Oh ya. 5 sampai 6 juta sampai menurut 6 kamu juta. kecil. Oke. Ini mau cerita yang sebelumnya dulu atau langsung sini nih? Boleh sebelumnya Bebas, boleh. bebas. Bebas. Oh Sebelumnya. yang sini sebelumnya. Ah. Nah, gimana nih? Tadi kan kita nanya kamu pernah kerja Betul. Karyawan kan pernah maksudnya setelah kan? jadi influencer ya. Ah. Nah, iya gaji kecil. Terus apa lagi? gaji Kamu kecil udah kan? takut gaji kecil ngeliatin aku, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Dia jadi enggak enakan. Iya, nggak enak nih. Takut Gaji salah kecil ngomong nih. gitu. Iya. Gimana? Gimana? Oke, nih? kan Bahasnya habis nih. ngerasain gaji 5 sampai 6 juta, 6 juta. menurut kamu kecil kan? Iya, betul. Terus akhirnya apa yang kamu lakukan? Oh iya, aku bertahan tuh, tapi lumayan lama bertahannya. 9 bulan. Lama itu. Lumayan Lama lama itu. Bagi dia 9 bulan tuh lama ya. Iya, 9 bulan lama Lama dengan itu gaji yang bertahan. dibilang kecil itu. Iya, bertahan tuh. Itu berhemat loh itu. Berhemat itu aku. Oh Bener-bener iya, berhemat. karena kan dia habis punya masalah. Betul, Iya, karena jadi aku fokusku gini, itu uang yang 6 juta itu buat aku lifestyleku. Sisanya uang yang ku dapat dari luar kan lebih besar nih. betul. Nah, itu yang buat bayar masalah-masalahku.
Oh, Nah itu. gitu. Jadi masalah-masalah aku udah selesai. Nah keluar aku langsung resign gitu. Oh iya benar. Tuh. Sampai ya itu tadi yang punya agensi juga nanya, loh Vin, kok kamu kesini gitu kan? Ah iya C, ya butuh duit gitu bilang. Iya. Karena Tapi memang anaknya memang easy going sih dia Iya, tuh. aku bilang aja butuh duit. Bahkan manajerku datang ke kantor pun Ceceku juga bilang, ini karyawanku yang punya manajer gitu-gitu kan. Itu dengan gajimu 5-6 juta yang kamu bilang kecil itu. Kenapa kamu ulang Nah, terus? Iya maksudku manajermu kamu gaji berapa Pak? Halo, kan aku gajinya dari luar, dari bukan Oh, uang. iya benar. Ini lifestyleku. Karena aku butuh lifestyle nih, Benar, entertaining benar, nih, benar, ya kan benar, nongkrong benar. lah apa. Baru nggak aku baru nggak. Ya kan? Karena kamu Maksudnya dia butuh kerja eksistensi juga. Butuh yang Betul. rata nih Iya. per bulan gitu. Betul, Kalau yang betul. di luar kan ya begini-begini kan. Gitu. paham, paham. Apa Betul. itu kan gitu. Iya, Nggak aku pasti lupa juga kalau kamu kerja juga influencer Betul. juga. Terus kan gitu. BA itu bayarnya per 3 bulan kan. Itu kan berarti 3 kali bayar BA ya itu 9 bulan. Nah, jadi kan ibaratkan kerjaan yang lain tuh ya begini kan income-nya. Iya. Walaupun enggak 6 juta tapi begini gitu loh. Betul. Jadi itu yang buat bayar operasional, masalah-masalah, utang-utang karyawan, tapi yang 6 juta ini fokus aku pakai buat diriku sendiri. Aku Oke tabung. gitu. 22 tahun. 22 Ya tahun. manajer, gaji 5 manajer kecil. Benar kayak itu. Itu Tiga- rata-rata di dalam kayak gitu semua tuh. Dalam kayak gitu tuh. Belum Tiga- yang pinjol, belum apa gitu. 37 tahun. Tapi memang wajar kalau Kevin ngomong kayak gitu. Kamu lihat mindset-nya kayak Iya, gitu. betul. Memang beda cara berpikirnya, terus yang dia udah lakuin dari dulu segala macam. Ya ini justru jadi contoh Motivasi, betul. motivasi buat Gen Z yang lain. Jangan gitu. kan kayak saya juga. Saya juga ya. Saya juga. Betul. Betul. Karena memang aku cita-citaku gitu, Vin. Apa tuh? Insya Allah rencananya aku bakal ngevlog di kilang ya. Ngevlognya di kilang ya? Bawa HP aja nggak boleh, kamu ngevlog di kilang gimana ceritanya? Bawa Bambang? digi ini kamera ya, kamera kecil nih. Betul. Nggak ada uangnya, Pin. Kalau mau taruh di sini-sini, Oh, iya, nggak bisa. ada itu. Terus tapi selama ini enjoy ya, Pin ya. Enjoy sih sekarang udah. Walaupun kepala masih full, enjoy sih. Masih ada yang kamu pengen dapetin lagi apa gitu, Bin? Banyak sih Kak. Ih, Apa? banyak. Target Ya. Target yang belum Terdekat itu terdekat ya. Ngeresmiin, aku pengen buka satu perusahaan lagi. Apa itu? di bidang Travel. Oh. Oh, travel. Jadi di agensi udah ngerasain. Agensi itu sebenarnya aku buka karena hobi sih. Karena kan konten creator, influencer gitu-gitu. Oh hobi nih konten. Kalau aku bisa yang bikin eventnya, ngapain aku harus jadi yang dibayar gitu kan. Iya. Nah, akhirnya ya udah aku buka agensinya jebret. Aku hire semua teman-temanku. Semua yang ku hire tuh rata-rata teman-temanku. Ada berapa sekarang agensinya? Agensi 1. Iya, enggak maksudnya Orang-orang yang kamu naungi. Yang kamu naungi. karyawan. Karyawannya 9. Karyawan 9. 9 Talentnya agensi. berapa? Talent tuh aku cabutan tapi sekitar 6-7. 6-7. Agensi karyawan 9 bagian apa aja, Bin? Editor 2, terus ada yang bagian skripnya sendiri. Oh, udah ada editornya sendiri gitu. Editor ada juga. Terus ada yang edit feeds juga, ada desain-desain poster dan sebagainya. Nah, itu jadi pekerjaan buat anak-anak Gen Z juga. Betul, Betul, bener Jadi banget. betul, editor. Bener. Dan mereka sama aku tuh freelance juga. Kadang jadi gajinya tuh Cabutan, nggak tetap, cabutan. Kadang sebulan tuh 3 juta, kadang 4 juta, kadang kalau lagi rame event kemarin bisa sampai 10. Ya tergantung Gitu-gitu, berapa tergantung. banyak yang mereka Berapa? kerjakan. Bisa sampai berapa? Bisa sampai maksimal pernah aku gaji tuh 10. 10. Di agensimu butuh orang-orang. Kamu butuh video orang-orang dicambuk gak? Nggak apa-apa dah. Tapi kan Iya. banyak yang dikerjain itu Iya kan. benar, paham Bin. Maksudnya paham, 10 Bin. enggak mungkin Paham, hari Bin. aja kan. Banyak yang dikerjain kan? Banyak. Dari jam 6. Nah emang bangsat orang ini, emang bang. Udahlah emang bangsat orang ini. Iya. Nah tapi ya itu betul kata Kevin. Ya karena kan dia memang tahu pasarnya, Cok. Betul. Iya, Tahu betul sih, pasarnya. betul sih. Iya, betul sih anak ini ya. Bisa Memang dia melihat ngeliat peluang. celah, Betul, ngeliat peluang. celah. Betul, ngeliat celah. Bagus dia. Dan memang aku nggak pungkiri privilege dari almarhum papa juga sih. Kayak klien-klien tuh Oh, Papa udah meninggal. papa udah meninggal. Oh, berarti ketemu sama papa kita ya. Betul. Jadi ubi sudah ya. Apa? Udah jadi ubi. Ubi itu apa? Apa gitu? Jadi itu jokesnya Gen Z, kalau orang tua udah meninggal udah jadi ubi, udah ditanam. Oh, ubi. Iya, maksudnya kayak Ubi bapak jalar. udah jadi ubi gitu. Oh, ubi jalar. Asal Ditanam, kan. ini Genji asal kamu tahu bapak kita bertiga podcast dari sana. Gila Iya, kamu ya. Gitu.
Iya, jadi Iya, almarhum iya. papa itu ngasih privilege lah. Maksudnya kayak klien-klien dan lain sebagainya tuh link-link yang sudah pernah kenal papa juga. waktu itu. Tapi oke. kan kalau tanpa kamu yang bergerak kan nggak mungkin juga, Bi. Betul sih. Iya Ya, kan? privilege itu semacam pendukung lah ya. Iya betul. Tapi kan memang semuanya didasari dari niat dan kemauanmu. Betul. Makanya dia bisa sampai sejauh ini, Cok. Iyalah. Gue kali 22 tahun, tapi berarti masih banyak ya yang kamu kejar ini ya. Masih Banyak sih, dong. Kak. Ini Banyak banget. travel. Ini yang mau buka. Abis itu karena apa aku tuh lagi? ini hobi juga sih Hobi sebenarnya. karena kamu jalan-jalan. Aku Jalan-jalan. suka jalan-jalan, traveling, keluar negeri dan sebagainya. Terus kalau aku punya travel kayaknya lebih enak. Lebih enak ya. Betul nih, Ngapain aja tuh? Apanya? Liburan, Oh, iya, betul, liburan. betul. Iya, Ya itu yang tahu orang-orang dekat aja lah. Di akun ketiga yang tahu, di akun ketiga. Enggak, aku nggak setutup itu kok. Di akun kedua lah. Dia kamu juga punya. Kamu punya second account juga, ada Second berapa? account ada lah. Berapa Itu biasanya akun ngapain tuh? Ya posting yang harusnya nggak diposting di first lah. Benar. Kita kan karena soalnya dia public tetap figure kan. Betul, karena dia tetap public figure. Kadang orang nanya, kamu ngapain sih punya second akun? Karena kan apa yang kita publish di second tuh nggak bisa di first ya. Betul. Kecuali aku nih bukan public figure nih. Ah. Terus IG ku privat ya udah satu aja gitu. Kecuali dia misalnya juga bukan punya usaha juga. Iya, Kayak iya. gitu itu kan tetap juga nama baik perusahaannya dia juga, Pak. Betul. Tapi second account mah ada uploadannya, Ada. fitnya ada. Fit ada. Oh. Malah lebih estetik di second. Karena ada orang Soalnya second kerja account semua dia. nggak ada uploadannya kan? Iya ada. Followersnya Banyak. banyak, Banyak, gitu ya. benar. Tapi postingannya dia ke nol. Ada itu yang itu kenapa ya? Nah Kamu itu tahu nggak mungkin sih, Bin? biasa lagi krisis identity tuh kayak gitu tuh. Weh. Soalnya aku ada di fase itu kemarin. Asik nih. Aku senang sama Kevin, ngobrol sama Kevin nih. Karena cerdas dia. Iyalah. Iya. Kalau Karena dia langsung memahami kenapa nol krisis identitas betul. Karena dia bingung kan apa yang mau Betul. dia upload. Terus kayak takut ya. Takut Pendapat kenapa ya? orang dan Oh, sebagainya betul. gitu. Itu gimana? Kamu nggak Enggak. ngalamin itu ya? Ngalamin dong kan aku Masa kamu takut juga sama krisis pendapat orang? identity itu kan dari usia 20 ke 22 ya, ke 23 gitu-gitu. Kok aku sampai 37 ya? Tracy ngakak banget ya ternyata. banget dari tadi. Iya, jengkel aku. Kalau Ngalamin sih, dia juga ngalamin kan. Sampai sekarang dia. Kan di second dia no ini kan. Oh iya, iya. No kerudung ya. Wih cantik Boy. Bukan kartu ya, sorry maaf. Aku kira itu bukan kartu soalnya. Enggak. Oh iya betul. Sorry loh. Oke. Gak apa-apa. Udah ada lagi Genzi nih lucu-lucu ya. Itu sudah. Tapi seru sih. Maksudnya Iya. aku Gensi baru ketemu sama kayak yang bentukannya kayak Kevin. Ya kan Iya. Biasanya tuh, beda-beda. biasanya aku ketemu yang mageran. Aku mageran Kak, asli. Oh tetap mageran ya tapi ya. Aku itu alasan bisnis kan. Karena aku bikin gimana caranya aku dapat uang gede tanpa aku harus kerja gitu. Tapi benar sih. Dia ini baru landing dari pesawat tuh, Cok. Langsung podcast. Ya itu kan dia. Saking gokilnya itu. Bukan acara ini ya, dianya ya. Kalau acara ini biasa aja. kalau- biasa aja acara ini. Betulan. Itu pun juga karena Tracy tadi. Oke, Tapi maksudnya dia saking luar biasanya tuh maksudnya baru turun dari pesawat langsung masih lanjut lagi kegiatan. Selain Selain- kan lanjut lagi kan? Enggak dong kemana? Wakar dia. Ngabisin energi dulu nih. Oh, udah Ngabisin energi. dulu. Ngapain dia wakar? Kenapa? Orang dia titik terendah 5 juta aja. Kecil. Sebelumnya kalau ada yang tersinggung mohon maaf. Enggak, ya. ya, Enggak, tapi kita harus maklumi Iya. ya. Ini walaupun teman-temanku di RDP ya, bakal gila kecil ya gitu ya. Enggak, tapi Itu ini sudah. karena kebetulan podcasting kebanyakan juga ditonton sama teman-teman RDMP. Oh iya, weh. Dengan RDMP. Oke. Terima kasih. Tapi benar, anak-anak TWS. Oh iya. Di Kayak temanku juga ada di RMP deh. Iya dah. Heeh. Jadi Real 51 TWS itu pada nontonin, Cok. Mereka sambil masak nontonin kita. Oh, iya, wow. Terus teman-teman scaffolder Kimako juga gitu. Iya, iya, iya. Nontonin juga. Wah, apa? Heart sign ini tanda hati Oh, gitu. gini ya, iya. Enggak, Cok, jijik, Cok. Itu orang-orang yang bawa otot-otot semua itu kayak gitu. Kamu gini-giniin. Oh, ini. Oh, enggak ada ototmu. Iya. Kurang olahraga ya. Betul. Iya. Terus rencananya selain travel apa lagi, Bin? Travel apa lagi, Bin? Baru itu travel sih, belum ada lagi. Belum ada lagi ya? Iya, fokusin cuman paling fokus ya di learning center ini. Jadi kan aku join sama kakakku nih, dia buka yang learning center, aku yang global academy-nya nih. Jadi Global fokusku Academy. tuh gimana caranya untuk yang global academy ini berkembang, terus dia yang learning centernya gitu. Ini karena yang paling ibarat dikatakan uang yang menurut aku paling besar ya di Bilingo ini sih. Di Bilingo Bilingo. Global Academy ini.
Bilingo. Karena coba deh kita lihat lagi kalau masalah soal bisnis ya, yang nggak bakal mati itu kesehatan sama pendidikan. Betul, aku sepakat. Udah sama itu selalu ada. Uh-uh. Orang tua zaman sekarang tuh rela ngeluarin berapapun untuk kesehatan dan pendidikan. Kalau itu aku sepakat sih. Ya Sepakat kan? itu. Betul. Dan akan selalu ada gitu. Dibutuhkan. Kalau itu betul, betul. Karena itu memang yang pendidik yang kayak maksud itu juga nambah skill, Cok. Bener. Maksudnya mau tua sekalipun dia pasti nambah skill. Karena muridku semua corporate kan kebetulan. Jadi orang-orang kayak orang-orang tua semua. Kayak Kak Adam, terus juga dan lain sebagainya itu semua kan orang-orang yang memang sudah bekerja ya. Betul. Iya, iya. Iya, karena kan itu juga salah satu menambah Iyalah. ini, menambah wawasan. Wawasan. Karena aku ilmu. jujur juga pengen kayak gitu sebenarnya. Aku juga pengen. Aku tuh pengen jujur kayak gitu. Jadi aku pengen komunikasi sama teman-temanku di area itu pakai bahasa Inggris, mereka pakai bahasa Jawa gitu. Asik ya. Asiknya. Atau bahasa Mandarin. Oh, Apa aja Mandarinnya apa aja? Kan Mandarin Korea sama Inggris nih. Gitu. Cuman kita fokus bangetnya itu ya di Inggris sama Mandarin. Kenapa Mandarin? Nah, Kalau kita ngeliat, ngeliat- maksudku gini, makin kesini tuh bukan karena deracin ya, bukan ya, bukan ya. Tapi kamu sebagai perusahaan ngelihat bahasa ngeliat- Mandarin ini potensinya seperti apa? rata-rata investor terbesar itu dari negara itu. Oh begitu. Iya. Lihatnya dari situ. Nah, iya jadi mereka akan lebih senang saat kita tuh tahu bahasa mereka. Iya karena lebih mudah komunikasinya. Lebih mudah kan? komunikasinya. Jadi Sama mungkin banyak orang liburan ke sana juga. betul. Mm-mm. Aku pun waktu itu sempat ke Hong Kong ya waktu itu. Nah, mereka tuh malah jarang yang bisa bahasa Inggris. Jadi Iya. kita harus bisa Bahasa mereka. jadi kadang aku sama teman-temanku translate dulu tuh. Mm-mm. Kamu udah berapa negara kamu? Baru dikit sih, Kak. Berapa? Baru itu? Asia aja. Baru Asia. Tapi kalau kamu bisa bahasa Mandarin juga? Bahasa Mandarin nggak bisa. Makanya Google Translate. Pakai Google Translate. Iya, sekarang mau belajar lah nanti. Mau belajar. Betul. Cuman itu pengeluaran lagi sih karena kan harus bayar teacher lagi nih. Jadi aku kalau mau belajar di tempatku juga harus bayar nih. Iya dong. Oh iya dong, Karena harus dong. perusahaan Jadi yang aku mikir dulu mandiri. nih, hitung-hitung pengeluaran. Aduh, tambah lagi nih. Mana nanti main-main aja lagi belajarnya. Iya lagi ya, belajar kayak aduh, ntar dulu deh. Gitu. Berarti di Bilingo tuh cuma ada 3 ya? Bilingo udah ada 3. Ada 3 aja sama bahasa Korea. Korea juga permasalahannya juga sama, investor. Maksudnya- betul sama itu lebih ke kita ngikutin Genji. Kalau yang Korea ini ya. Jadi kalau Inggris wajib, Kenapa? Mandarin kita ikutin investor, terus kalau Korea tuh kita ngikutin apa yang lagi rame sekarang. ketertarikan Gen Z. pasar, ketertarikan pasar. Nah, Banyak bisnis anak tuh Gen Z gitu. Banyak yang pengen itu. Padahal itu untuk diperuntukannya untuk ini ya sebenarnya ya. Pekerjaan ya. Pekerjaan. Ah. Nah, tapi menguntungkan loh. Aku jadi ada buka beberapa kelas online juga itu ambil loh mereka. Iya karena ya kecintaan mereka terhadap Korea Selatan kan. Mereka tuh rajin betulan belajar gitu. Kamu harus ikut. Oh, iya. Bosmu Korea. Cuma kan budak aku cok. Percuma juga aku. Percuma juga. Betul kata Ini Kevin. kamu kasih tahu ya. Mau aku pintar bahasa Korea, kalau aku salah tetap dicambuk aku. Betul. Bukan. Ini kalau kamu lihat sini ada bekas cambukannya. Kamu Itu kira aku kan- sana kerja kan nanam palawija. Aku Bisa dulu. bisa tambahan nilai plus juga, bisa bahasa Korea. Bilang kata bosmu kan, wih anak ini hitam-hitam bahasa gini Korea. bisa Korea nih. Bosku pernah nanya. Dikasih Kayak lebih. anjing seo gitu. Sibal aku bilang gitu. Anjing SEO gitu. Ya aku bilang sibal. Simbal. Untung gak arigato ya. Udah dong. Udah. Aduh. Tapi ini kenapa? Lucu ya. Nah, menurut dia aja lucu ya. Padahal nggak tahu juga artinya sibal apa. Sibal itu artinya apa sih? Ibu tuh kayak kasar marahnya. Kayak marahnya misu-misu, itu, misu-misu. gitu. Tapi Bin kalau di sini Bin di Balikpapan. Iya, kalau di Balikpapan ini rencananya berarti yang tadi tuh travel. Jadi travel sama agensi ini apa ya bahasanya tuh? Aku mau jadiin bisnis sampingan lah. Maksudnya walaupun PT juga tapi bisnis sampingan, lebih fokusnya. Sebenarnya kalau dua-duanya ini diseriusin gede juga. Cuman memang aku ngerasa potensinya itu yang satu ini. Yang bilingo. Karena sainganku di Balikpapan cuma satu loh. Iya betul. Satu aja. Apa betul itu? betul. Ya itu tadi berhenti tadi kan. Oh iya sih betul sih. Satu betul. aja kan. Cuma Dan dia satu. cuma ada Inggris nih. Iya. Iya. bisa aja sih. Dan itu juga beda peruntukan juga, Cok. Tempatnya Kalau di dia mana kan sih? sampai orang-orang kerja juga. Tempatmu di mana? Grand Sudirman, lantai 8. Aku 3 PT itu semua di situ, lantai 8. Grand Sudirman tuh di mana? Di Nggak tahu kamu. Nggak tahu dong. Ex Aston. Oh iya, Ya. yang depan ya. Sekarang Depannya. namanya bukan Aston. Betul. Sekarang namanya Golden Tulip. Ah. Nah, Oh iya benar Golden betul. Tulip. Di Iya. Golden Tulip klienku juga. Oh. Golden oke, Tulip, oke. Cokro gitu-gitu. Itu berarti nanti rencananya Bilingo mau nasional.
Insya Allah nasional. Aku tuh rencana buka di Bali untuk yang BIPA bahasa Indonesia kita buka di Bali. 22 tahun udah usahanya. Tapi gila gak sih? Tapi banyak sih struggle-nya. Ini banyak banget sih. Ya iyalah. Iya. Orang-orang kan kadang melihat kesuksesannya aja Enaknya nih. aja. Prosesnya kan masih Betul. ada. Betul. gitu. Kevin Walaupun- enak ya gitu jalan-jalan Iya. terus ya. Jalan-jalan terus tapi diteleponin sama manajerku ini kemarin di Jogja kan, weh gitu-gitu. Heeh. Tetap aja, walaupun pilot tapi nggak sepilot itu juga. Oh, Iya, iya. dia Kemarin nelpon, ada event. dia nelpon bilang we gitu. Enggak gitu. Oh, Enggak dong, karena Enggak dia dong. ngomong, "Weh, ngomong apa sih?" Kemarin Ngomong kebetulan itu bukan yang bilinggo sih, itu yang event di agensiku kan. Jadi waktu itu aku ke Jogja tapi harinya sama kayak pas event. Jadi ya memang ribut aja HP gitu. Iya. Cuma gitu. udah di handle memang sih. Apa yang akhirnya kamu tarik mereka-mereka ini untuk masuk di agensimu? Maksudnya gimana tuh? Persyaratannya Oh. influencer ini harus yang, Yang kayak kamu gimana? lihat, yang kamu lihat. Influencernya atau karyawan? Influencernya kan yang Oh, iya. kamu Talentmu, talent. kamu kan agensi nih. Yang talent yang kamu ambil yang model-model kayak gimana? Ada dua alasan. Beberapa karena mereka teman-temanku nih. Oke. Jadi aku pengen ya udah ngasih teman-teman aja gitu Iya. kan, biar ngasih rezeki lah. Terus yang satunya karena memang kualitas bagus gitu misalnya. Paham, Saya paham, kayak influencer ini memang bagus ya udah. Aku pengen tahu sekarang berapa sih biaya-biayanya influencer gitu? Vin? Beda-beda Bayaran. ya? Beda-beda. Ada Tergantung. namanya nano, mikro, makro, sama mega. Apa itu maksudnya? Itu kelasnya influencer dari followers. Hmm. Jadi ada nano itu yang paling kecil, 1.000 sampai 5.000. Oh itu masuk. Masuk 1.000 sampai 5.000 Oke. influencer. Terus? 1.000 sampai 5.000, 10.000 sampai 100.000 itu namanya mikro. Mikro. 100.000 sampai 1 juta makro. 1 juta ke atas mega. Mega call. Standarnya angkanya beda-beda pasti. Angkanya beda-beda. Cuman sekarang pun bisa dikatakan nano pun itu udah 500 ribuan ke atas sih. Yang nano tuh paling rendah Nano tadi tuh yang 1.000 sampai 1.000 5.000 sampai itu 5.000. 500-an sih sudah. Sekarang di atas 10.000 tuh udah sejutaan. Sejutaan. Sejutaan, 2 jutaan. Bahkan sekarang endorse-nya mikro tuh bisa sampai UMK-nya orang. 3.800.000 gitu-gitu. Tapi tergantung follower. memang. Tergantung, bukan hanya tergantung followers, engagement sama siapa Iya. dia. Misalnya followersnya 5.000 nih, tapi dia putri pariwisata misalkan. Nah itu nilai jual lagi kan. Ada privilege yang lain lah Ada ya. privilege lain gitu. Karena dia putri pariwisata, yang harusnya followersnya 5.000 cuma dapat 500.000, dapat 2 juta gitu. Oh gitu. Iya. Ada juga Jadi yang sebenarnya lima- gambling sih. Betul. Ada juga yang followernya 5.000 tapi biasa gitu. Nggak menarik. Bisa menarik tergantung produknya Tergantung kan. produk. Betul. Iya. Misalnya Kalau- minyak kobra gitu. Aduh. Tapi ini kan kita udah ngomongin bisnisnya si Kevin. Iya. Nah, kita ini pengen sebenarnya tuh ngulik dari sisi gensinya sebenarnya, Vin. Iya, agensinya gimana tuh? Nah, kalau Mageran atau apa nih? lain, kalau mageran kita udah tahu ya. Iya, Maksudnya, mager. kalau dari sisi Vin, gensi itu apa sih yang edintek selain mageran? Selain mageran apa ya Gen Z ini? Ngikutin tren, iya. Ngikutin FOMO. Pastilah kalau FOMO itu. tuh pasti ya. Pastilah. Zaman-zaman kita juga apa sama. ya? Nggak bisa nggak bisa dikekang Kekang. gitu loh. Jadi kayak nggak bisa ikut peraturan aja. Misalnya kayak sekali ditegur bisa resign. Ini aku ada satu karyawan Oh Gen iya Z. betul tuh. Dia ex karyawan di tempat lain juga, pindah ke aku. Belum ada sebulan tiba-tiba chat kayak, "Kak, kayaknya Via mau resign deh tanggal 8." Nah ini aku yang mau tanya tuh, pengen nanya juga soal kayak gini nih. Gen Z tuh selain risanya dengan kata-kata via WhatsApp. WA, izinnya juga gitu. Tiba-tiba izin gitu. Izinnya gimana? Tapi kalau aku langsung datang sih kalau izin tuh. Kalau mau resign waktu itu ya. Jadi datang ke kantor temu baru untuk resign sih. Tapi memang banyak sih. Karena kalau kamu tuh beda, Vin. Nggak, Beda dong. beda ketimbang gensi yang biasa yang lain. Bukan, Kevin beda sama yang lain karena mungkin Kevin tahu kalau dia attitude. Kan kalau Gen Z kan minus attitude sebenarnya. Iya, kan? betul itu. Iya kan. Kalau itu iya. Termasuk kayak tadi mau resign aja dia. Kayaknya aku tanggal 8 resign. Enak banget ya ngomong kan ya. Enak banget. Enak banget kan. Tiba-tiba aduh gimana lagi nih ya. Temanku ada dulu resign tuh karena ada masalah dulu dia baru WhatsApp. Kayaknya aku besok resign Pak, bilang. Kenapa ini? Iya maksudnya kan padahal ada tanggung jawab yang dikelola di situ ya. Tapi dia nggak WhatsApp ke yang punya perusahaan. Dia WhatsApp ke temennya. Pak, kayaknya besok aku resign deh Pak, bilang kayak gitu. Terus akhirnya resign beneran. Resign barengan. Kok kayak saya ya? Gitu. Ini cerita dulu kayaknya. Iya. Kalau iya, aku iya. udah bilang kayaknya resign. Tapi kita tetap nggak ngomong ke yang punya perusahaan. Kalau Maksudnya ya.
kalau kita dulu kalau misalkan mau resign, aku ngomong dulu sama temen gitu. Kayak dia contohnya kan waktu itu problem gitu, dia WhatsApp aku, "Pak, kayaknya bisa aku resign." Aku baca dulu nih kenapa problemnya, aku pelajarin dulu. Oke, kalau masalahnya kayak gini, kita ngadep. Nah, ngadep kan. Tetap kalau kita di zaman kita ini kita resign ya tetap formal, Surat. bersurat, Betul. ngomong langsung. Kalau ini enggak ya, Genji WhatsApp gitu ya. WA One sih mo- aku. iya. Nah, terus WA kita juga gitu. pasti kayak one Tapi more aku ada notice. kontrak sih. Jadi sekarang kalau misalnya mau resign tuh even dia di WA dia harus selesaiin dulu sebulan gitu. Nah, benar. Ah. Karena One sebenarnya more yang paling notice. benar itu Pak, one more notice sebenarnya. Karena Betul. selain perusahaan bisa bersiap-siap, dia juga harus menyerahkan tanggung jawabnya dia Ada gitu loh. yang izin hari ini aku udah masuk izin apa namanya radang Sakit, katanya radang. gitu, radang. Iya. Gitu doang ngomong. Izin itu. Iya, betul juga sih. Itu tapi kita nggak bisa salahin juga sih sebenarnya. Iya. Kayak misalnya Pak, ini nih ada nih kejadian kayak di tempatku kerja itu, Mas aku nggak izin nggak masuk, capek katanya. Semua orang kerja di kilang ini capek ya Bang. Enggak usah kerja Alah nih kamu ya. Iya. Cuman memang treatmentnya ke Gen Z itu beda sih. Aku aja ke karyawan aku yang Gen Z itu memang Gimana. kalau aku tuh ngerasa mereka tunggu disogok dulu baru bagus nih kerjanya. Sogoknya tuh sogok Dipancing, gimana? Kasih misalnya kasih apa ya? Kasih Ladies. apa ya namanya? Bukan. Reward. Bukan. Jadi misalnya nih apa, weh kalau kamu bagus nih nanti aku kasih reward apa gitu. Misalnya sepatu Iya. Nike gitu. Nike Oke, atau oke. tas apa gitu atau misalnya barang apa gitu. Nanti Harus ada reward gitu kalau dulu menurut ya. aku ya. Tapi itu sepengalamanku di kemarin di perusahaan agensi yang aku jadi karyawan juga. Di situ juga kayak gitu. Jadi coba nanti bagus nanti dikasih rok Uniqlo yang cewek-cewek gitu. Tapi Seneng. sebenarnya Semangat Seneng mereka. kayak gitu deh ya. tapi masih untung Pizza gak sih gitu. kamu? Hah? Masih untung gak sih Vin? Untung. Masih untung Vin? Masih untung lah. Bos, Gila bro. kalau dia enggak untung, Gak mungkin Iyalah kalau dia nggak untung nggak mungkin dia jadi sekarang kayak pasti kerja sama aku di gudang. Pasti dia. Untung masih untung. Ah, Alhamdulillah masih untung. Ini untung ya Mas ya? Untung. orang karyawannya Sebenarnya, 10 juta. Gimana? Sebenarnya kalau dibilangin margin ya untuk di bidang pendidikan sama entertainment ya pas khususnya pendidikan sih sebenarnya. Itu margin bisa 80 sampai 90%. Itu di pendidikan. Di pendidikan. Kalau di entertainment ya mungkin aku bisa bilang 70% margin itu. Oh berarti masih gede. Nah, tapi yang bikin aku pada saat ini harus terus berhemat ya, aku kan masih ibarat kata menyelesaikan kebodohanku dari masa lalu nih. Jadi kayak ya yang bodoh-bodoh ini dikurang-kurangi. dikurang-kurangin gitu. Yang judi-judi nih ya. Kenapa dia malah buka-buka sendiri ya? Ya maksudnya aku cuma pengen sharing aja sih. Nggak, Kayak, betul. Kenapa tuh? Aku ini, jadi pengen tahu kemarin pernah judi. aku tuh Kak pernah ngalamin banyak kebodohan lah pokoknya. Iya nggak apa-apa. Iya, Itu kan heeh. pengalaman Nggak apa-apa. buruk yang perlu kamu bagi agar tidak diikuti. Betul. Pernah juga pakai jasa joki juga. Serius. Betul, karena awalnya balik Kak. Awalnya balik itu banyak. Makanya aku sampai ke 3 negara waktu itu. Iya keliling tuh karena balik memang uangnya. Dan aku tuh bener-bener di luar itu foya-foya, bener-bener beli apa. Dapat transaksi. banyak berarti waktu itu. Bang? Banyak Kak. Joki- Itu aku tuh hampir dapat berapa ratus ya waktu itu. Serius. Terus aku tuh di luar tuh belanja naik kemana-mana pokoknya. Aku ke Makau waktu itu kan. Makau mahal apa apa ya. alamatnya tuh, Bin? Enggak dong. Kenapa kamu tiba-tiba? Tapi ikutan? yang keduanya udah loss lah intinya. Nah, Terus ada itu- beberapa investasi juga yang aku ikutin yang ya akhirnya uang hilang juga gitu. Itu belajar sih dari situ aku. Itu pakai joki apa itu maksudnya? joki Judi. buat judinya. Judi pakai joki. Iya. Judi atau instrumen investasi atau gimana? Dua-duanya aku nyobain sih. Dua-duanya nyobain. Nyobain. Ini kalau judinya kalau boleh tahu apa? Erek-erek. Bu. Kamu tuh erek-erek Nabin? Aku nggak tahu. Mana ada. tahu dia. Nggak tahu dia nggak tahu. Nggak Sama tahu. aku ada ini juga investasi juga. Investasi ke beberapa orang lah ibarat kata beberapa orang yang aku percaya juga sih. Ya kurang pinter aja sih aku. Iya. Ya itu hilang juga intinya. Oke. Iya, karena dasarmu pertemanan kan. Betul. Terus sekarang masih percaya judi? Enggak, sudah. Anda sudah ya. Ada pesan apa buat Gen Z yang Karena masih main judi? jalurnya itu ya pasti aku waktu itu sampai kartu kreditku nunggak juga. Terus aku buka-bukaan aja ya guys. Aku juga punya pay letter loh. Karena itu alurnya saat kamu punya uang banyak, kamu itu judi lah apa segala macam. Nanti kamu larinya ke pinjaman tuh. Oh. Terus akhirnya mutar-mutar di situ doang. Nah, itulah yang membuat aku sebenarnya kan kalau dipikir ngapain sih aku jadi karyawan? Uangku sebagai influencer aja udah cukup. Udah cukup. Iya. Sebulan bisa 20, 30 itu udah cukup loh menurut aku ya untuk anak muda di Balikpapan. Tapi aku mengalami itu pelajaran juga sih sebenarnya menurut aku. Akhirnya dari mengalami itu yang awalnya aku cuma 20, 30 dapat nih 100.
200. Ya mungkin pelajaran itu sih yang bikin aku Iya. ini sih. Itu makanya kalau buat Jadi aku pede sih kalau jadi aku tuh pernah nonton film di mana ya, aplikasi film tuh influencer pay letter. Nah itu aku anjing sama lagi gitu. relate ya. Relate lagi. Iya. Oh di Netflix Kayaknya- kalau nggak salah tuh. Iya ada ya Ah, influencer iya. pay letter kayak anjir gue gitu lagi. Iya. Tapi aku awalnya bukan pay letter ya. Awalnya normal pakai uang pribadi, cuman gara-gara gong-gong itu tadi. Hmm. Jadi uang habis betul-betul tuh. Jatuh. Pay letter tuh gimana ya, maksudku kayak untuk memenuhi gaya hidup juga. Sebenarnya aku tuh lebih baik pinjam pay letter sih daripada orang gitu menurut aku pribadi ya. Aku pinjam pay letter tuh kan uangku sendiri ya hitungannya. Hmm. Kalau Iya. pinjam ke orang merugikan orang lain ya. Betul. Kalau itu mindsetku sih. Beda Tapi aku beda. enggak, tapi aku paham kok. Maksudnya kalau pay later ini kan memang kelemahannya cuma di bunga aja kan. Di bunga. Dan- Lumayan nah, itu, aku Pak. tipe orang yang nggak pernah mikirin bunga kak. Jadi uang kecil nih, misalnya kayak traktir teman atau bunga atau apa yang cuma 100.000, 200.000, aku nggak pernah pikirin. Karena kalau misalnya kita pikirin itu nggak balik kak. Pengalaman Oh, aku ya. gitu. Kalau kita pikirin, contoh nih, banyak kan orang-orang kaya pakai kartu kredit, Iya, iya, padahal iya. bunganya banyak. Mm-mm. Tapi percaya aja uang kecil itu jangan dipikirin. Nanti datang baliknya itu berkali-kali lipat. Wah itu makanya bedanya rasa bersyukurnya Kevin sama aku tuh gitu. Iya benar. Kenapa tuh kak? Kenapa tuh kak? Salah ya? Ini aku salah ngomong kak? Enggak. Salah mindset. Aman, Vin, Aman. enggak. Kalau itu Aku betul. takutnya salah nih. Enggak. Karena kalau menurutku tuh belajar itu bisa sama siapa aja, Cok. Iya. Betul betul. Kayak Ini misalnya aku cekin, pengalaman pribadi lah. iya. Betul. Kayak misalnya dia bilang jangan dipikirin Yang maksudnya. kecil-kecil gitu. Itu kan kayak rasa bersyukurnya dia kan, Iya. maksudnya dia. Karena aku ngerasa saat aku pikir yang kecil-kecil itu lama baliknya kak. Iya. Tapi saat oh ya sudah segitu. Tapi justru ada ya. Karena dari Kenapa tuh? kecil-kecil itu Jadi gede. jadi ya? besar. Oh iya betul juga sih. Ada. Ada Nah, kan? itu kita ngontrolnya gimana sih sebenarnya? Iya, Kita ngontrolnya gimana biar nggak kayak gitu lagi. Jadi lika-likunya ya sudah aku alamin lah ya lika-likunya itu. Jadi nggak langsung set gitu enggak sih. Jadi ya pelan-pelan lika-liku gitu. Kira sih kamu ini aku kurang ajar orang nih bang. Lucu ya, Kak? Enggak, dia ngenyek aku aja sebenarnya. Bukan. Memang gitu kehidupan, Bung. Tapi betul kalau Betul. itu. Kalau itu yang betul. Dia kan bisa sampai di titik ini pasti ada sebelumnya gimana. Tapi kan akhirnya tahu bahwa pinjol itu ternyata nggak baik. Benar guys, jangan kalau misalnya ya untuk memang kita tuh harus ngalamin dulu ya. Ngalamin dulu. Iya. Dulu aku malu tau menceritakan hal kayak gini, kebodohanku dan sebagainya. Tapi sekarang percaya diri banget aku karena kayak Karena kamu sudah Lewatin kali ya. Tapi gini, sudah. buat yang belum ngerasain jangan dirasakan. jangan ngerasain. Iya. Kalau punya uang nggak usah buat judi lah, buat ini aja, Buat buat yang yang lain lain, aja. buat gitu. yang Investasi lain. Karena aja. muternya pasti di situ nih. Kamu Betul. dari judi minjem uang, udah puter lagi nih. Tapi kan kalau judi itu kan Vin, sebenarnya candu kan? Iya kayak narkoba sih. Candu, adrenalin. Mm-mm. Nah kalau kamu tuh kecantolnya di apa? Karena kayak Pengen kamu duit cepet, pengen cepet kaya. Oh iya. Nah, ini termasuk anak-anak Gen Z loh. Iya, Pengen itu pengen cepet. cepet kaya tapi kaya. mager gitu. Heeh. Ya aku kayak gitu sih Kak. Dan itu sebenarnya sampai sekarang kayak gitu sih Kak. Pengen cepet banyak duit tapi mager. Heeh. Cuman sekarang lebih ke cara yang positif. Iya. Jadi Bagus ini. bisnis apa segala macam gitu-gitulah. Karena kayak aku ngerasa influencer itu kan nggak selalu di golden era. Dulu aku Betul. laku nih jadi model loh, dipakai sama desainer bla bla segala macam. Sekarang kan udah laku sudah ya. Nah itu proses kehidupan. Jadi kalau kita yang mau tampil terus nih, itu kan nggak akan bisa selalu ya. Betul. Karena kan ada selalu yang lebih ganteng lagi nih. Iya. Betul. Jadi kita harus ya tahulah apa yang harus dilakukan ke depannya gitu loh Kak. Apa sih, roda kehidupan tuh kan pasti ada kan ya. Betul. berputar. Ada momennya kamu lagi Naik-naiknya, terkenal biasa, banget. terkenal banget, turun. Iya. Nah, aku mikir tuh, gimana ya kalau aku nanti udah turun ya? Nggak mungkin nih selamanya dapat segini sebulan. Gitu. Benar. Akhirnya aku mikir, oh iya, berarti kalau misalnya aku mau dapat uang gede dan aku pengen nyantai ya aku harus buka usaha. Gitu. Berarti Buka kamu di influencer udah merasa dirimu turun gitu, Bin. Saat ini. Iya sih kalau Atau nggak sekenceng dulu? nggak sekenceng dulu sih. Iya nggak sekenceng. Tapi aku dulu. ngerasa turunnya itu bukan karena apa ya, bukan karena turunnya itu karena apa ya Kak? Pertama itu mungkin dari fisik ya. Mm-mm. Fisik dulu mungkin aku golden era tuh bagus-bagusnya. Pasti teman-temanku influencer lain paham sih. Mm-mm. Kayak dulu mungkin lebih kurus misalnya, lebih kayak memang- lebih menjual gitu. Tapi memang badannya dia memang profesional banget, Cok. Tinggi. Dulu sangat aku ngerasa dulu profesional Kak, profesional. Tapi sekarang aku ngerasa udah ya nggak sepede dulu lah. Kalau Iya, untuk iya. jadi icon atau apa gitu. Betul. Iya, betul. iya, iya. Ya kan dulu pakai baju Kata Kevin kemahalan sekarang. Iya. Kemahalan. Jadi kayak orang udah Jadi Ya katanya itu juga terusnya sih mungkin. kemahalan Nah itu aku ya. rasa red card semakin naik itu semakin orang malas pakai pasti ya. Hmm. Nah sebenarnya gini, ada beberapa brand tuh yang ngomong kayak gini.
ini pengalaman di agensiku ya, Kak ini kok mahal banget, padahal insightnya kecil. Sebenarnya gini, artis atau public figure semakin naik, insightnya pasti semakin turun. Pasti itu ya. Contoh nih, misalnya aku nyebut nama aja yang sudah aku sering riset juga. Contoh misalnya Ayu Ting Ting nih, followersnya 50 juta, yang nge-like cuma 20.000. Tapi siapa sih nggak kenal Ayu Ting Ting? Tapi betul kalau gitu. Tapi itu ada betul. juga artis baru misalnya Angga Yunanda nih, followersnya 3 juta, tapi like-nya 3 juta juga. Ya karena dia lagi rame aja. Oh paham, Gitu. Tapi paham. apakah dia bisa meimbangi artis-artis senior nih? Menguasai panggungnya dan sebagainya. Belum tentu. Aku tuh pakai loh Kak influencer baru nih yang baru-baru jadi nano ini sama influencer lama. Contoh aku pakai Tracy temanku. Nggak perlu disuruh sudah, nggak usah di briefing. Ya, Udah tahu dia udah tahu flow-nya. Udah tahu cara kerjanya gimana. Tapi yang baru ini kayak masih kaku. Gimana Kak gini retake gitu-gitu. Jadi memang kalau mau dapat yang bagus ya harus memang kita berani untuk bayar lebih aja sih. Betul. Ini pernah kita rasain juga tau gak sih? Kita ini masih laku gak sih di dunia siaran Iya, gitu kan? enggak ada karena kita kemarin sebelum Gitu. sebelum memutuskan untuk memutuskan podcast ini tuh kita juga sempat ngomong. Kita ini penasaran aja maksudnya. Masih laku apa enggak gitu ya? Iya, Iya. masih ada yang dengerin atau enggak. Betul. Ternyata kemarin setelah post video yang pertama itu, Iya. yang episode 0 cuma 125 orang aja itu Apa itu? yang dengerin. Ternyata betul. Nggak laku. Karena kita juga merasa pernah gimana ya? Pernah merasa banyak banget yang dengerin kita dulu Banyak banget yang zaman dengerin dulu. iya radio Kalau itu ya ya. beda ya kan dulu radio. Saat ini kan kita lebih ke kan ini ngikutin Gen Z juga. Nah sebenarnya itu tuh gini Kak. Jadi kita pasti akan naik turun ya gitu. Iya, Pasti iya, akan iya. turun. Gimana cara kita mengikuti zaman itu tadi? Betul. Lihatin beberapa artis sama seniman masa lalu itu ada yang sekarang ngekos lah, tinggalnya nggak Iya, layak iya, dan iya. sebagainya. Tapi yang bisa mengikuti zaman tetap naik ke atas. Tetap naik, betul. Contoh misalnya kayak Meriam Bellina, Oke. artis tua tuh. Kenapa dia? Sampai sekarang masih karena dia ngikutin zaman, main film masih kan. Karena film sudah nggak begitu laku, dia main series. Oh iya Nah, betul. Series yang di aplikasi-aplikasi gitu. Sekarang juga banyak kok artis yang jadi afiliator. Afiliator, Iya. jualan Oh, iya? nge-live, Iya. jualan daster. Masa sih? Ada yang jualan donat. Itu Iya. penghasilannya banyak loh Kan itu. mampu. Betul. Iya, Kan dulu betul. penyanyi kan, tapi kalau nyanyi kan udah nggak laku nih. Ya udah jualan donat aja nih gitu. Betul. Ya, kalau itu kan memang banyak pikiran kan dia sih. Tapi maksudnya gini loh, banyak orang yang akhirnya yang ngikutin Betul. apa yang lagi ini dan sebagainya. Tapi kalau pinggan mambo tuh menarik sih. Apa Gimik itu sebenarnya. Iya. Gimik aja itu Gimik gitu sebenarnya. kayaknya Ya bagus dong dia Karena terlalu marketingnya. nggak masuk akal menurutku apa yang dia lontarkan, betul. apa yang terjadi. Ya itu juga yang akhir-akhir ini jadi pikiran kita juga tau gak sih? Iya kan? Kalau kan pikiran terus kan kalau aku Cok. Itu kan masalahmu ya. Ya sejujurnya aku juga kerja di entertain ya kan, nge-MC, ada banyak Podcast. Iya podcast iya podcaster lah iya. Maksudnya kalau nge-MC kan banyak juga MC baru gitu kan ya. Betul. Iya tapi ya bener juga kata Kevin. Maksudnya kita ngasih harga orang udah makin lama pasti harganya makin mahal kan, gitu kan, harga makin mahal. Karena ngomongin sudah jam terbang segala macam tuh. Ini kadang ada yang ngebandingin ini harganya segini, ya nggak apa-apa, Betul, itu wajar sih. wajar sih. Tapi orang yang sudah paham ini apa iya, pasti betul. gak akan ini sih. Udah Iya. paham lah harga berapa. Karena kalau Coki juga sekarang juga nggak terlalu ngoyo dia. Iya. Maksudnya ada beberapa Iya sama gak event-event terlalu sih. Aku juga ada beberapa event ya yang udah ada ngambil kayak misalkan disuruh Sweet Sweet Seventeen, nggak ngambil gitu. Dan- Iya aku ambil. pasti kalau dulu aku mau trace itu ya bener-bener titik-titik nih SG. Yang UMKM kita ambil semua. Ambil. 300.000, 200.000 hantam gitu. Iya, iya, iya. Sekarang kalau nggak sesuai red card udah nggak. Jadi sesuai red card gitu. betul. Wajib sesuai red card mau berapapun. Itu berarti dulu komennya di story aja, Pak. Story feeds Sama real fit semuanya. juga dong real semuanya. Ada kan kita ada red card tuh. Misalnya kayak Kevin Lau price list, story berapa, feeds berapa, berapa, kontrak Tapi biaya berapa. branding masih perlu. Branding apa tuh? Branding diri Masih perlu lah. masih lah ya. Iya. Nah itu Wong penting. Nah, aku tuh Betul sih, ngerasa kalau itu. di dunia entertain yang physically kita pakai fisik nih, kita jadi model atau apa, aku udah turun tuh. Tapi kalau di sosial media sebagai influencer, aku lagi naik Oh. gitu. Paham. Cuman Kenapa? cuman memang audiensnya yang mulai berubah. Ya, betul. Audiensnya kan mulai dewasa nih. Jadi aku cari lagi audiens. Jadi aku buat beberapa kali konten tuh collab sama temanku, konten anak sekolah, Iya, konten iya, apa. iya. Jadi followers yang lama ini kan sudah nggak aktif nih ya. Udah dewasa-dewasa, udah pikirannya udah bukan nontonin ya. Jadi aku ngincar lagi yang alpa-alpa nih. Di bawahmu ya. Dapat, betul lah. Jadi mereka follow. Harus ngikutin itunya. Iya, jokes-jokes kayak anak yatim Nah, lah apa ini. itu. Itu yang lagi aku pelajarin. Bener. MC itu kan kadang
audiensku kan beda-beda kan. Beda-beda, betul. Ini kalau makanya aku sekarang mengurangi kayak Sweet Seventeen kan nggak ngambil. Hah. Tergantung kalau dia mau bayar mahal ya. Wah. Iya, betul. Terus tergantung uang kan. Tergantung duit Tapi lagi. enggak, tapi Fulus. yang ngambil Iya. rata-rata udah ada nggak main di Sweet Seventeen. Terus Betul. kita main joke-nya itu harus yang relate sama mereka. Betul. Sekarang orang-orang yang kerja itu kan umurnya udah anak-anak Gen Z gitu. Jadi aku ngikutin perkembangan. Makanya kan Betul. aku ngikutin di TikTok nih ramenya apa sih gitu kan. Iya, iya. Tontonan nih humornya apa itu Jadi masih kamu penting. gak mau ketinggalan ya kayak? Iya. Iya wajib Iya. itu bagus. Sekarang di entertain kerjanya. Iya. Jadi jangan sampai ketinggalan sih. Makanya harus tetap relate ya sebenarnya. Dari bukan dari itu aja, dari fashionnya aja kadang ngikutin. Iya kan. betul. Iya, OOTD-nya nih gimana? Ah, betul. Gen Z, iya sih. Ya kok aja nggak paham ya kayak gitu OTD ya. Sekarang lagi ramai misalnya bagi. Betul. Sebenarnya fashion itu berputar ya sih Kak. Dari Iya. zaman dulu sampai sekarang tuh berputar aja. Tanpa kita sadari ya. Iya betul. Kalau itu. Ini namanya kita belajar sama Gen Z, Ung. Nggak apa-apa. Belajar kan bisa dari mana Betul. aja. Iya, betul. Belajar tuh lebih banyak dapat materi. Aku pun pribadi dapat materi tuh di luar daripada di sekolah loh. Dulu Kita aku juga dulu gitu. Iya kan Kak? Sekolah banyak bolosnya kita di Aku luar kan. mainnya gitu. Materinya banyak di luar. Nah kalau aku zaman sekolah bolosnya karena aku aktif organisasi. Jadi Apa itu Bin? aku waktu itu OSIS, Paskas, teater, Oh, memang gila sama kamu ya. ini. Pemuda Pancasila. Ketua, iya gitu Nggak gitulah. dong, Pokoknya karena organisasi-organisasi Pancasila lah. itu. Nah, aku ikut organisasi biar gak belajar. Karena aku malas belajar orangnya. Oh kan lo malas belajar, tapi Iya. lo lebih senang sosialisasi Iya, ya. jadi aku ketua OSIS nih. Kan dede itu biasa Kak Kevin gitu Iya. misalnya. Oh, NPD keluar nih. Nah, itu jadi aku gunain buat fulus lagi. Jadi aku jual tahu bakso keliling kelas, ada adik-adik gitu. Jadi mereka beli tuh. Oh. Cuman buat kayak foto sama aku tapi beli dulu tapi Ada gitu ya yang foto iya, sama kamu ya? beli dulu. Tapi anak ini pedenya memang anu Iya, sih. bedanya Maksud, tapi ini nggak dibuat-buat ya. Maksudnya Iya. Aku paham, betulan aku paham. terjadi Iya, gitu. betul. Jadi beli dulu kalau abis beli baru boleh foto. Nah beli tuh mereka sekresek, seplastik. Nah itu terbeli lagi HP baru gitu. Dia jualan buat dulu aku jualan karena kasihan ada uang gua. Aku pernah jualan es lilin kan di sekolah dulu. Iya. Nah kalau aku waktu itu punya uang 50.000 nih. Cara aku kalau misalnya ngedate sama cewek nggak cukup kan ini. Betul. Aku lipat gandakan lah jualnya tahu bakso nih dari harga 1.000 aku cari reseller memang 1.000 nih. Aku jualnya 3.000 di sekolah. Oh kamu cari ini, Iya, bukan kamu yang sosis Solo buat. enggak capek. Nah kan Iya. bisnis. Betul, Kan betul. bisnis ya, beli lagi nanti dijual lagi Jual sama lagi. dia. Iya. Iya. Nah, jadi aku jual itu. Nah, berlipat ganda tuh uangku dari situ. Mm-mm. Akhirnya bisa beli sepatu, bisa beli. Dulu tuh nabung dulu, boy. Beli apa tuh pasti nabung dari situ gitu. Oh yang keren ya. Bagus nih. Beli baju, beli apa gitu. Nanti karena aku sambil konten kan akhirnya baju-baju udah banyak tuh. Pre-lovin lagi jual 70.000 gitu, buka Ya, stand gitu. Betul. Kalau orang dulu mana ada kepikiran pre-love sebenarnya, Pin. Iya, orang sekarang kan pre-love aku jual baju 10.000 pasti mau orang kan. Kalau Iya. 10.000 mah iya. Iya. Kalau 10.000 Biasa kalau brand tuh aku jual 100.000. Kalau Iya, misalnya masih Pull and murah Beer lah. atau apa 100.000 gitu. masih murah lah itu. Aku masih belum ngerti sih mau jual barang begitu. Jual aja Kak, banyak itu yang Dia mau. banyak dia barang-barangnya Oh, dia. Iya sepatu. Aku sepatu tuh sampai habis sepatuku. Aku sepatu malah aku Sekarang sepatu aku kasih-kasihkan. tinggal satu lemari. Jadi naik apa semua itu kan dulu tuh beli aja kan karena pengen punya ya. Nah, tapi sudah nggak dipakai ya udah jual-jualin gitu. Oh laku ya gitu ternyata. Laku Kak, jualin aja. Misalnya harganya Kamu jual berapa kalau sepatu kayak gitu? Saya 2 juta, aku jual 750. Murah lah. 600.000 mau lah orang. Iya mau. lah. Masih Kasih mulus. Aku aja. kan pakai cuma sekali 2 kali 3 kali gitu. Oh kamu pakai cuma sekali 2 kali aja. Kalau yang kayak ada Nike yang listnya oranye itu kan enggak cocok buat semua outfit kan. Iya. Jadi palingan aku pakai buat kalau misalnya event-event influencer gitu-gitu kan. Biasa undang-undang influencer kan OOTD-nya di-patchingin Oh, tuh. tuh. Kamu jadi influencer harus OOTD juga. Betul, Oh, betul. Ini nih banyak nih baju juga nih. Pre-love gitu. Kalau aku sih enggak ada sih bajuku itu aja ya. Masa Iya. airpackmu kamu jual. Jadi berputar aja itunya apa yang kita jual ya apa yang kita beli kita jual lagi gitu, Iya, gitu iya, sih iya, aku iya. sih. Kan itu kalau nggak dijual numpuk di rumah sayang juga ya. Jadi dosa Betul, ya. betul. Aku malah jarang jual sebenarnya. Kadang lebih ke Kasih aja. kasih-kasihkan Oh aja. iya. Udah. Nah mungkin karena otak Cina kali ini. Enggak, memang tapi itu bagus sih Pin sebenarnya Pin karena memang jiwamu sebenarnya. Iya kali ya. Jiwa entrepreneur. Karena memang ada masanya. Kadang pakai ini udah habis waktunya nih. Udah. Kalau kamu kasih kan, sih, kalau dia kasih. pre-love. Pre-love. Iya, aku gitu. nggak Biasa aku bikin bisa SG gitu. kepikiran. Hai guys, siapa yang mau baju aku? Nanti aku collab sama influencer lain. Nanti ada foto-fotonya nih berapa influencer jual gitu. Buka bazar dateng rame itu. Betul kan? Itu orang-orang kampung baru, orang-orang apa datang tuh. Tapi memang gokil ya kamu ya, Gokil. pemikiranmu ya. Anak-anak SMA tuh datang juga. Kak aku mau yang ini, yang ini, yang ini. Itu gara-gara ada apanya? Karena collabnya. Enggak, maksudnya kan kita jual baju
kita SG di story kan orang pasti datang kan. Oh iya, aku kira collab sama itu foto sama si influencernya. Enggak, ternyata itu cuma bantu promo aja. Cuman kayak enggak, jadi 4 influencer nih pre-love semua. Sama-sama pre-love. Iya, pre-love semua. Dijadiin satu. Jadiin satu. Dia, Jadi misalnya Tracy, open sama pre-love, siapa gitu. influencernya siapa aja nih misalnya. Misalnya kayak Keanu, Tasya Farasya misalnya Iya. kayak gitu kan. Nanti kan datang semua tuh orang. Iyalah, pasti datang Iya. semua lagi. Buat jadi dijual-jual aja yang baju-baju lama, sepatu-sepatu lama gitu. Ini namanya judulnya belajar bisnis sama Gen Z. Betul. Iya, betul. Tapi nanti kapan pasti kita bakal banyak ngobrol-ngobrol lagi sama si Kevin. Iya, bisa-bisa nih. Iya, apalagi kalau ngomongin soal bisnis. Karena aku memang rencana nanti mau ke Cina. Oh, Cina. Mau belajar Mandarin aku nanti di Bilingo. Ya bisa Iya, tuh. benar. Aku pernah ke Cina itu pas kecil, umur berapa ya? SD. Kecil. Kecil lagi. Kenapa? Kecil, dia ke Cina. Iya, betul. Udah beda. Enggak, bukan Kak. Maksudnya apa namanya? Itu kan sama papa. Tapi kamu Ntar, kamu sama papa. tapi kamu di kecil sama papa kemana? diam kamu Coki. Apa itu? Enggak. Di kamar mandimu gayungnya love kah? Tapi aku pakai gayung. Pakai gayung. Tapi enggak Karena love kan? kalau pakai shower tuh aku ngerasa kurang bersih aja gitu. Oh, kurang bersih. Aku ngerasanya gitu ya. Kalau pakai shower, kalau gayung tuh jadi aku dulu pernah tinggal di Jawa, Solo. Aku lahir tuh kan di Solo tuh. Di Sragen. Nah, Makanya jadi banyak seger Nasrani banget. kan di sana kan Solo Iya, kan. banyak. Enak banget mandi pakai gayung tuh. Seger langsung kayak inilah. Tapi enggak love kan? Pakai enggak. Enggak dong. Kamu umur berapa tuh ke Cina? Hah? Umur berapa? Kelas 5 SD, 4 SD kayaknya. 4 SD. Aku ke Jakarta itu pas mau nikah. Pas mau nikah tuh ke Jakarta itu. Betul, Cok. Mau ke Jakarta itu pas aku mau nikah. Tapi memang beda. Nah gitu. Iya. Beda apa aman, sih? Vin, Iya, aman, Vin, kalau itu, Vin. Kamu udah usah khawatir. Itu sandaran kita aja. Aku juga pernah mengalami hal susah dalam hidupku loh, Kak. Apa? Perjuangan. Susah-susahmu, Vin. Belum cerita loh, ini saksi susah-susahmu. Susah kamu Pin 5 sampai 6 juta. Ini Beban kita 500. Gimana yang tapi susahmu? bebannya kan ratusan juta di Beda, kepala. beda. Susahmu apa Pin? Aku dulu kan papa bangkrut itu pernah ngalamin yang tinggal di rumah keluarga itu sepetak gini sih kayaknya. Nah itu tuh ada tikus-tikus juga tuh. Aku tinggal di situ untuk sementara waktu karena papa. Jadi waktu itu kan sistem invoice ya. Udah bangkrut tapi ada invoice yang belum cair. Jadi nunggu invoice tuh Tunggu info saya lama. Invoice-nya lumayan besar sih. 8M. Nah cuman di zaman itu gede ya. Nah tapi Jangan kan zaman itu, Pin. Zaman sekarang aja masih gede kok. Nah, tapi sebelum untuk menunggu invoice itu kan udah bangkrut nih. Udah bangkrut otomatis susah nih. Mobil apa semua dijual dan sebagainya. Jadi ya tidur di situ, makan di situ. Jadi mamaku tuh pernah akhirnya sebelum buka bisnis jamu itu, mamaku yang keliling duluan. Jualin jamu-jamu itu. Terus aku tuh orangnya kan suka banget susu nih. Dulu sering dibeliin susu Denko yang gede-gede gitu tuh. Terus bilang, "Ma, mau susu." Jadi pada saat itu beli susu yang sasetan mama terus dicampur sama airnya beras. Oh ya. Buat aku minum terus aku Sama, pengen ini juga tapi air beras aja. Tapi kalau kamu kan susu Denko, Iya. dicampur air beras. Nah kalau dulu aku air beras aja, nggak pakai susu Denko. Itu namanya air tajin. Air tajin, iya itu Air enak ya. tajin. Nah terus Sanggar waktu itu. Ente enak karena pakai Denko. Kalau saya pure tajin. Nah tapi aku alaminnya gak terlalu lama. Yang kasihan tuh kakak-kakakku. Nah kalau saya lama ya. Nah jadi Sampai sekarang Bin. Nah jadi aku tuh, nah ini awal mulai masuk Islam. Ah, gitu. Jadi aku tuh nangis terus karena aku waktu itu jadi aku pengen pisang Sanggar nih. Mamaku tuh dapat pisang bosok dari tempat sampah tuh kan baru digoreng lama dia manu dan sebagainya, makan. Cuma aku tuh nggak bisa tidur di situ. Pokoknya nangis terus dan sebagainya. Akhirnya mamaku tuh gimana cara anaknya bisa tetap hidup enak? Bukan ngejual sih. Mamaku menitipkan aku ke ibu angkat. Jadi keluarga Islam yang memang haji, yang memang punya banyak uang, yang kebetulan nggak punya anak. Nah dari dulu pengen ngangkat aku, akhirnya ditaruhlah aku di situ. Tapi kakakku yang lain ikut susah sama orang tuaku, gitu. Oh cuma kamu aja ya. Aku jadi waktu itu kalau nggak salah 3 bulan aku ngalamin itu. Tidak. Dia hidup susah cuma 3 bulan. Nah maksudnya
Aku hampir 30 tahun. Lanjut ini. Lanjut ya. Tapi kan mengalami nih. Betul. Mengalami. Betul. Nah, Betul. mengalami. Tapi pas zaman SMA pun aku ngalamin naik Supra juga loh. Karena kan tadi aku cerita ya, Kak, aku fotonya kendaraannya bagus-bagus. Aku naik Supra karena nggak dibeliin mama kendaraan. Itu sampai kulakban itu Supranya tuh. Jadi waktu itu awal-awal jadi influencer, yang lainnya bermobil semua nih. Pokoknya kalau mau ngajar influencer, aku parkirnya paling jauh tuh. Paling pojok. Iya, biar orang nggak tahu. Karena orang tuh mindsetnya aku nggak mungkin pakai Supra kan. Iya. Gitu. Terus Supranya sekarang masih ada? Masih ada, itu akan ku ceritakan itu nanti. Perjuangan tuh buat Nggak kamu jualan. jual? Enggak. Nggak jual. Ada motor temanku. Apa tuh? Satria, bagus, api-api. Dijual 1 juta. 1 juta. Aku nggak mau jual ini, perjuangan soalnya. Betul. Kalau aku Perjuangan. harus jual, Ben. Jadi Soalnya kalau nggak bakal beda, diceritakan. kalau kamu nggak bakal kamu jual. Kalau aku harus jual memang. makanya kalau diantar kakak tuh senengnya minta ampun karena kan bisa langsung paling depan nih turun gitu ya. Oh, karena motornya bagus. Karena motornya bagus. Ada mobil juga waktu itu kakak yang pertama. Dar. Pertama Iya. yang kedua, sorry. Bentar, Vin. Dia naik Supra. Iya. Kayak motornya bagus. Iya, betul. Ada mobil juga. Heeh. Kamu naik Satria itu aja. Tapi kan bukan punya aku. Iya, Punya betul, kakak, betul, punya betul. mama. Maksudnya aku ya nggak punya apa-apa kan. Masih merintis lah itu. Iya, iya, Jadi iya. aku Yang saya mau merintis dia, Bos. Ya, coba lihat. Tapi memang beda. Perbedaannya adalah di mindset sebenarnya. Nah ini mundur dulu ya. Jadi diangkat sama orang tua angkat yang Islam banget nih. Jadinya setelah 3 bulan tinggal di situ, itu waktu itu aku inget banget rumahnya disekat pakai triplek. Jadi dapur sini sama sini, ruang tamu, ruang makan kita bareng-bareng. Itu ngalamin juga aku makan Indomie dibagi 4, itu juga ngalamin tuh. Indomie dibagi 4. Jadi ngalamin lah yang kayak gitu. Jadi aku paham gitu lah rasanya gimana. Nggak. Kamu nggak paham, Pin? Paham. Kamu nggak paham, Pin? Paham, Aku pukul lehermu ya. Kamu nggak paham kamu? Nah, terus dijemput lah. Si 3 bulan ini mau bilang dia paham dia. Nah terus dijemput lah sama ibu angkat ini tadi. Baliklah ke rumah gede lagi ya. Walaupun bukan orang tua kandung. Kandung. Dapat nih, dapat mbak juga pokoknya diinin lah. Tapi syaratnya satu, harus rajin sholat sama ngaji. Akhirnya aku rajin sholat ngaji gitu-gitu. Nama berubah jadi Rahmat Hidayat. Di situ. Jadi keluarga masuk Islam dan sebagainya. Karena dibantu beras keluarga aku bantu banyak lah. Tapi syaratnya aku tinggal di situ, jadi anaknya di sekolah kan juga sekolah Islam. Iya. Nah sekolah Islam di situ ketemulah sama ini ya ibarat kata teman-teman lah. Yang awalnya aku nggak ketemu teman-teman karena di rumah aja gitu kan. Maksudnya apa ya bahasa itu, home di rumah aja manggil guru gitu loh. Homeschooling. Nah akhirnya aku maunya sekolah ketemu orang-orang, akhirnya ketemu teman-teman. Ntar lu itu homeschooling itu yang pas kapan? Yang pas di rumah sama orang tua atau pas sama orang Enggak, tua sama angkat? orang tangkat. orang tua angkat. Apa sama orang tua angkat? Baru bisa sekolah, baru bisa bersekolah. Awalnya homeschooling karena aku takut dibully dulu. Takut, aku cengeng Kak orangnya dulu, cengeng banget. Jadi kayak takut lah bersosialisasi. Akhirnya aku pilih sekolah di rumah. Habis itu Kak aku mau ibu aku manggilnya. Ibu aku mau sekolah negeri yang bisa ketemu teman-teman banyak. Akhirnya masukin negeri lah. Masukin negeri. Gitu. Nah betulan dibully dari negeri soalnya. Awalnya asaskia TK aku tuh TK Islam gitu loh Kak. TK Islam swasta. Terus SD-nya kan mau dimasukin Alia waktu itu. Kalau nggak salah dimasukinnya jadinya negeri kan. Nah dibully tuh sudah di situ. Wih, macam-macam, kepala masukin toilet udah. Masa sih? Iya Kak, sumpah. Iya, Ben. Terus kursiku ditaruh di atas meja terus ditulisin kayak babi apa. Gendut aku dulu kan, gendut banget. Sebelum kurus, gendut dulu, baru kurus, baru gendut lagi sekarang. Oh. Nah itu dikatain babi lah apa gitu-gitu. Terus aku pernah nembak cewek. Terus ternyata ceweknya itu cuma TOD sama temennya. TOD itu apa? Dia kayak tantangan gitu loh. Oh, terorder. Maksudnya kayak Oke, tantangan. oke. Oh ya kamu terima tuh si babi misalnya gitu. Gue kira Theodian tuh. Nah jadi aku Nggak. gimana? Ya aku mikir gimana caranya dapat temen nih. Aku bilang, jadi aku nggak pernah dikasih sangu tuh pas SD. Jadi ibu tuh nyewa kantin, jadi bayar per bulan sama ibu. Jadi aku cara dapat teman adalah semua aku suruh traktir di kantin. Jadi makan semua nih kita. Oh. Makan semua. Nah dari situ dapat teman. Emang beda. Tapi itu adalah mindset jelek dan itu berlaku sampai aku sekarang. Aku ngerasa sampai sekarang masih ada teman-temanku yang mau main sama aku karena aku traktir aja. Misalnya kayak Kevin open table atau Kevin apa gitu-gitu. Nah, itu karena mindset yang sudah dididik dari kecil kayak rasanya. Mamaku bilang ya udah ini gini traktir teman-teman gitu segala macam. Iya, maksudnya biar kamu gampang Biar dapat teman. Jadi Biar dulu dapet teman. misalnya nih aku nggak pernah diajak main bola kan. Jadi ya udah aku beliin bolanya, baru diajakin tuh.
Misalnya bolanya yang merek apa nih gitu-gitu terus aku yang gitu-gitulah. Nah jadi mindset salah sih sebenarnya itu. Jadinya, tapi sampai sekarang masih kan akhirnya jadi begitu kan. jadi begitu habit sih jadinya. Tapi aku udah mulai ngurangin sih. Paling teman-temanku aja yang dongkol itu. Iya betul. Tapi sebenarnya yang aku seneng dari cara berpikirmu tuh kamu tuh ngelihat masalah itu bukan ngelihat masalahnya. Iya. Tapi langsung solusinya deh, Cok. Kak, aku waktu itu jadi ada dalam 1 bulan yang sama aku harus bayar 80 juta tuh. Itu kan aku tuh masih makan mie ayam sambil jalan-jalan itu di Maksudnya kayak, aman aja tuh nanti ada uangnya gitu. Tapi alhamdulillah Tuhan gak tidur. Tiba-tiba besoknya ditelepon project politik yang waktu itu sama Tracy juga jalan terus BA dilanjut, endorse lanjut gitu-gitu kayak tiba-tiba Tuhan ngasih aja. 80 juta ya. Jadi aku tuh hutang 200 juta. Nah, harus ngelunasin dalam waktu 3 bulan. 80, 60, 30. Gitu. Jadi kalau waktu itu aku cuma influencer doang nggak cukup nih gitu. Jadi aku harus kerja jadi karyawan lah. Kerja jadi karyawan. Dari situ aku lunasin, alhamdulillah bisa sih. Nah, apa namanya? Tapi aku tuh ya santai sih Kak. Maksudnya stres tapi santai gitu loh. Kayak aku ngerasa nanti panik juga, cuman ya campur aduk lah. Iya paham. Terus belajar tuh. Enggak sih aku Stres. aku stres terus ini. Kalau sekarang utangnya lebih ke cicilan kantor, cicilan operasional gitu-gitu ya wajar lah ya. Ya itu kan dibutuhkan. Itu dibutuhkan gitu. Beda. Kalau dulu utangnya karena goblok gitu. Uangnya karena goblok gitu. Makanya jangan goblok, ya kan? Iya, kalau itu aku sepakat sih. Itu. Tapi aku berempat bersaudara ini ngalamin semua sih. Yang Masa? Iya, jadi sempat yang rentenir datang ke rumah, ngambil barang-barang, TV, kulkas, itu udah ngalamin juga kayak di film-film. Iya. Jadi empat-empatnya ini juga kakakku tuh ada yang 700 juga. 700-an. Itu di usianya yang 19 tahun waktu itu. Kakak ketiga. Tapi aneh ya, memang beda ya memang ya. Ya di umur 19 700 juta dia punya. Itu stres banget itu semua diambil tuh. Di umur 37 kenapa gitu? Kayak betul ya. Ini kamu kasih tahu aja ini. Apa? Kemarin tuh motorku sempat rusak. Yang mana nih? Enggak ada motor satu aja. Yang mana? Motor satu. The aja. one and only. Motor satu aja, iya. Itu motorku rusak. Karena aku enggak ada solusi. Aku harus kerja. Kalau enggak kerja karena aku dibayar per hari kan. Kalau aku enggak kerja itu aku udah dibayar. Jadi aku baru bisa baikin motorku hari Minggu. Kamu tahu pengen jalan kaki saya. Iya. Tapi aku juga pernah ngalamin lagi nih Kak. Enggak, beda Vin. Iya, beda. Aku pernah naik angkot loh SMP. Aku naik angkot. Cuy. itu aku naik angkot kan. Tapi asik loh. Maksudnya jadi tuh kan aku NPD ya. Balik lagi. Jadi aku tuh nggak mau temenku. Jadi bubuanku ini kan memang julid-julid ya mulutnya. Cowok-cowok tapi julid nih. Nah, aku nggak mau ketahuan nih apa motor kakakku rusak waktu itu SMP kan pakai motor kakak. Nah, ya udah aku akhirnya naik angkot. Cuman aku jalan dulu jauh tuh. Kayak sama kayak kejadian itu. Intinya aku nggak mau temanku tahu aku susah lah. Oh, kayak aku tuh gitu. pengen susah tuh aku simpan sendiri lah. Betul. Ya, bukan aku gengsi, aku nggak mau kelihatan Enggak. Aku nggak mau orang tuh tahu aku susah dan mengasihani aku. Betul. Aku nggak mau dilihat. Aku ngalamin soal 3 bulan yang itu kayak dikasihanin sama orang tuh rasanya nggak enak banget tuh. Karena kayak kebawa dilihat sekarang begini. ya. Aku pernah waktu itu yang di dalam 3 bulan itu aku nonton TV tetangga ditutup pintunya. Kurang ajar kamu udah tahu ya, gitu-gitu aku. Gitu-gitu. Udah kamu bayangin dia naik angkot ya. Aku juga pernah gak susah gitu naik angkot ya. Loh, susah loh itu. Betul. Tapi dia naik angkot cuma hiburan Coki. Dia cuma hiburan aja. Beda memang. Beda hiburan sama kebutuhan memang. Itu kebutuhan juga loh Kak. Kalau nggak pulang loh aku. Betul. Tapi Kak dibanding teman-temanku yang lain aku yang paling susah kok. Maksudnya pengalaman hidupnya macam-macam. Sebentar. Ya. Dibandingkan teman-temanmu kan Ben, kami susah kan? Kamu aku yang susah. Ya udah kalau gitu, nanti kita ketemu lagi ya. Thank you. Thank you. Luar biasa.